bagaimana keadaannya? Ya, kakak harap adik-adik di rumah dalam keadaan sehat ya. Nah, kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita menyanyikan satu pujian yang mengatakan, "Daki-daki gunung yang tinggi." Yesus besertaku di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas di bawah kau ada, di surga kau ada, di duka pun kau ada. Yesus, daki-daki lembah yang dalam, melintasi padang hijau berbentang. Yesus besertaku di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas di bawah kau ada, di surga kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesus. Ya, adik-adik, kunci tangannya, tutup mata, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu bagi kami Tuhan. Sepanjang hari Tuhan telah pimpin kami, telah sertai kami. Tuhan, kami mau mulai ibadah kami Tuhan, sertai dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Kiranya nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Kita mau terus memuji Tuhan dengan satu pujian yang mengatakan, baca kitab suci, doa tiap hari. Doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Kalau mau, kalau mau, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Kalau mau, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita mengangkat satu pujian yang mengatakan, Alkitab buku terindah.
padamu, sebuah buku yang indah dan menyenangkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya, Alkitab buku terindah, sukacita dari Tuhan. Dan semua orang, Alkitab buku terindah, kabar dan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Adik-adik sudah siap mendengarkan cerita firman Tuhan? Nah, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita berdoa dulu ya. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan kepada kami, sehingga saat ini Tuhan kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati, berikan kami ketenangan, berikan kami pengertian, sehingga kami dapat mengerti apa yang akan kami dengarkan bersama-sama. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, sebelum kita akan membuka firman Tuhan, kita punya cerita. Apa ya kira-kira ceritanya? Ceritanya ini tentang seorang anak yang bernama Angel. Anak ini bernama Angel dan suatu hari papanya memberikan dia hadiah. Kira-kira ada yang tahu nggak hadiahnya apa? Apa ya kira-kira hadiahnya? Papanya memberikan hadiah sebuah pot bunga tulip. Adik-adik tahu bunga tulip? Nah, papanya memberikan hadiah itu kepada Angel dan memberikan pesan kepada Angel. Angel ini papa memberikan bunga tulip untuk Angel dan dirawat dan disiram ya. Nah, papanya memberikan pesan itu dan ketika menerima bunga itu, Angel merasa senang sekali. Ketika dia mendapatkan bunga itu, dia senang sekali dan membawa bunga itu ditaruh di tempat yang bagus di dekat halaman rumahnya. Nah, satu hari Angel melihat itu bunganya karena dia sangat senang ini punya bunga. Dia melihat di taman rumahnya. Angel merasa takut, nanti jangan-jangan ada orang yang akan memetik bunga tulipku. Angel berpikir begitu, jadi dia takut nanti ada orang lain yang akan petik bunga tulipnya. Nah, makanya Angel mengambil sebuah tindakan. Angel memindahkan pot bunga tulipnya kemana ya? Angel memindahkan pot bunga tulipnya, dibawa masuk ke dalam rumah dan disimpan di dalam lemari pakaiannya. Karena Angel tadi kan takut kalau nanti ada orang lain yang akan merusak tanaman tulipnya. Jadi Angel memindahkan bunga tulipnya ke dalam lemari pakaiannya. Nah, suatu hari ketika Angel ingin menyiram bunganya, dia buka lemari pakaiannya dan melihat, wah, Angel kaget. Kenapa kira-kira dia kaget? Ada yang tahu? Angel ketika membuka pintu lemari pakaiannya, dia melihat bahwa pot bunga tulipnya itu, tanaman yang menjadi kesayangannya itu telah mati. Jadi dia merasa sedih, dia menangis dan dia memberitahukannya kepada papanya, menangis ke papanya, bilang ke papanya, "Papa, bunga tulipku sudah mati." Nah, jadi ketika papanya mendengar, papanya bilang, "Ya sudah ya Angel, nanti lain kali Papa akan memberikan bunga lagi yang cantik lagi kepada Angel. Tapi Angel harus ingat bahwa bunga itu harus dirawat, harus disiram dan tidak boleh disimpan di dalam lemari, ya." Nah, itu pesan yang papanya memberikan. Jadi pada akhirnya bunga tulipnya Angel ini sudah mati dan dia merasa sedih, ya, seperti itu ya adik-adik. Jadi karena Angel tidak mendengarkan pesannya papanya sejak awal, pada akhirnya bunga tulipnya itu mati. Ya, bunga tulip itu tidak boleh disimpan di dalam lemari pakaian, nanti dia akan mati kalau tidak dirawat. Ya, nah
sama seperti pot bunganya Angel tadi yang disimpan di dalam lemari, Alkitab juga seperti itu. Alkitab tidak akan berguna kalau Alkitab ini hanya disimpan di dalam lemari atau di dalam rak buku. Alkitab tidak akan berguna ya. Jadi bagaimana sih supaya Alkitab ini bisa berguna? Siapa di sini yang di rumah punya lebih dari satu Alkitab? Ada? Ada yang punya lebih dari satu Alkitab? Nah, tapi percuma ya kalau punya lebih dari satu Alkitab, tapi kalau tidak pernah dibaca, itu tidak akan berguna itu Alkitab. Ya, nah jadi adik-adik seperti yang Alkitab katakan bahwa Alkitab itu bukan buku biasa. Alkitab itu adalah firman Tuhan. Alkitab adalah firman Tuhan yang harus kita baca. Dan mari kita buka di dalam Matius pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-24 hingga 29. Nah, dalam Matius pasal 7 ayat 24 hingga ayatnya yang ke-29 akan bacakan untuk kita semuanya. Di dalam Alkitab itu dituliskan dua macam dasar. Di ayat yang ke-24 dikatakan setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama seperti orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Ayat yang 28 dan 29. Ketika dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai ayatnya yang ke-28 dan 29. Kesan pendengar. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli Taurat mereka. Nah, di dalam Alkitab ini dikatakan bagaimana? Dikatakan bahwa orang yang mendengarkan perkataan firman Tuhan dan melakukannya, mereka sama seperti orang yang bijaksana. Nah, itu makanya Alkitab tidak boleh hanya disimpan di dalam lemari atau di dalam rak buku ya. Alkitab harus kita baca, harus kita dengarkan, harus kita lakukan dalam firman Tuhan. Alkitab harus kita baca, harus kita dengar, harus kita pelajari dan lakukan dalam hidup kita ya. Jadi firman Tuhan, Yesus mengatakan bahwa orang yang mendengarkan firman Tuhan tetapi tidak melakukannya, mereka itu sama seperti orang yang mendirikan rumah di atas pasir ya. Jadi seperti itu, dan ketika hujan datang, robohlah rumah itu karena tidak memiliki dasar yang kuat, yaitu tanah yang kuat, yang kokoh. Sama seperti bunganya si Angel tadi, karena Angel menaruhnya di tempat yang tidak tepat, di dalam lemari yang lembab, tidak mendapatkan cahaya matahari, tidak mendapatkan air, jadi bunga itu menjadi layu dan mati. Nah, sebaliknya kalau kita mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, sama seperti orang yang mendirikan rumahnya di atas batu. Itu akan menjadi rumah yang kokoh, tidak akan rubuh walaupun ada hujan, ada angin kencang, dan rumah itu akan tetap berdiri tegak ya. Biarlah kita menjadi anak-anak Tuhan yang mau melakukan firman Tuhan, mau baca firman Tuhan, Alkitab yang ada di rumah kita baca dan kita renungkan apa yang Alkitab katakan, itu dapat
membuat kehidupan kita menjadi kuat di dalam menghadapi hari-hari kita. Ketika kita di sekolah, ada teman-teman kita yang sakit, kita doakan mereka. Ketika ada keluarga kita yang sakit, kita ingat mereka, kita doakan, karena kita mengatakan bahwa kita harus saling mendoakan orang lain, ya. Dan juga kepada orang tua, kepada orang yang lebih tua dari kita harus ingat bahwa kita harus menghormati mereka. Seperti Alkitab mengatakan, hormatilah ayah dan ibumu. Kita tahu isi Alkitab dan kita mau lakukannya dalam hidup kita, ya. Alkitab menjadi dasar hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Adik-adik mau melakukan firman Tuhan dalam hidupnya? Mau atau tidak? Marilah kita sebagai anak-anak Tuhan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita, ya. Kita baca firman Tuhan dan kita lakukan. Dan cerita firman Tuhan kita hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dan kita menjalani hari-hari kita melakukan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita firman Tuhan yang telah kami dengarkan, yang mengingatkan kami bahwa Alkitab adalah firman Tuhan yang harus kami lakukan dalam hidup kami. Apa yang menjadi perintah-Mu di dalam Alkitab, biarlah kami dapat mengerti, lebih lagi dapat kami lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus, mampukan kami untuk melakukan firman Tuhan di dalam hidup kami dan menghargai firman Tuhan itu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, kita tadi sudah bernyanyi memuji Tuhan dan kita juga sudah mendengar cerita tentang firman Tuhan, dan sekarang kita akan membuat aktivitas kita, dan bahan-bahan yang kita butuhkan yang pertama adalah kertas gambar yang nantinya akan kita gunting, lalu ada kertas karton, ada kertas HPS, kertas putih, dan yang terakhir bahan yang kita butuhkan adalah kertas berwarna yang sudah kita gunting-gunting menjadi bagian kecil. Dan alat yang kita butuhkan adalah gunting dan juga ada spidol. Pertama, kita akan menggunting kertas putih menjadi dua bagian. Selanjutnya, langkah yang kedua, kita akan melipat kertas yang sudah kita gunting. Setelah kita menggunting kertas putih, kita akan menulis pada kertas berwarna dan kertas putih. Pada kertas berwarna, kita akan menuliskan perjanjian lama dan perjanjian baru, dan pada kertas putih kita akan menuliskan tiap-tiap kitab dalam perjanjian lama dan dalam perjanjian baru. Baik, setelah kita menulis kitab-kitab di dalam Alkitab ke dalam kertas putih dan kertas berwarna, selanjutnya kita akan menempelkan kertas-kertas yang sudah kita tuliskan di kertas karton.
setelah kita menempelkan kertas-kertas yang sudah kita tulis, sekarang kita akan melipat kertas karton. Setelah kita melipat kertas karton, kita akan menggunting gambar yang ini. Setelah kita menggunting kertas yang tadi, sekarang kita akan menempelkannya ke kertas karton yang sudah kita lipat. Setelah semuanya jadi, hasilnya akan jadi seperti ini. Oke. Adik, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan, kita sudah membuat aktivitas. Saatnya adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Semuanya kunci tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu bagi kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya ibadah kami Tuhan. Kiranya apapun yang kami lakukan, semuanya bagi kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Bye, sampai jumpa minggu depan.